Ya, apa kabar pemirsa? Kembali bersama saya Wiki Adrian dan juga Prisa Sombonatu di Create Up ya. Betul sekali. Oke. Tema kita kali ini adalah kelola invoice dan juga pembayaran bisnis secara digital. Dan kita sudah tersambung dengan narasumber kita, yaitu Mas Yosia Sugialam, CEO dan juga co-founder dari Paper.id. Halo, selamat pagi Mas Yosia. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Iya. Salam Mas Vicky, Mbak Prisa. Salam Salam juga kenal. teman-teman yang di sini semua. Oke, Baik. sebelum berlibur begitu ya, kita culik dulu untuk ngobrol-ngobrol di segmen Create Up. Betul sekali. Saya ingin tanya Mas Yosia terkait dengan digitalisasi dalam tata kelola invoice dan juga pembayaran digital di sektor usaha di Indonesia. Sebetulnya seberapa menarik pertumbuhannya? Oh, terima kasih Mas Vicky. Sebetulnya kalau untuk pertumbuhan soal awareness digitalisasi ya, sebenarnya berapa waktu belakangan ini sudah lumayan bagus dan bahkan awareness-nya sudah jauh lebih bagus, terutama kalau orang aware bahwa saya harus go digital gitu ya, terutama di tier 1, tier 2 city gitu ya. Kebanyakan pemilik usaha itu udah mulai ke expose ide-ide awareness soal saya harus digitalisasi nih untuk invoice ataupun keuangan. Nah, ini juga thank you mungkin buat teman-teman ekosistem gitu ya, teman-teman perbankan, teman-teman pemerintah, termasuk adanya elektronik metrai gitu kan yang sudah benar-benar mulai mendorong go digital ya post pandemic ini. Jadi sebenarnya untuk awareness sih saya lihat sudah jauh lebih bagus sih daripada 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Tapi awareness kan tidak sama dengan implementasi perubahan ya. Untuk implementasi perubahannya masih ada beberapa gap yang kita di Paper ID siap bantu gitu ya, dan semoga bisa bantu teman-teman pengusaha juga untuk go lebih digital. Apa yang menjadi gap-nya atau apa penyebab sehingga kemudian masih terjadi gap antara awareness dan juga demand-nya, Mas Yosia? Oh, kalau yang menjadi gap sih, Mas Wiki, kebanyakan adalah di edukasinya tetap ya, di mana awareness tadi, pernah dengar misalnya electronic invoice gitu ya, atau digital invoice, atau pembayaran digital, tapi apa nih sebenarnya buat bisnis saya, mulainya dari mana gitu ya, benefit yang lebih realnya seperti apa, itu yang sebetulnya menjadi gap sih, Mas Wiki. Oke, Oke. artinya memang belum well informed gitu ya terkait dengan layanan ini. Makanya kemudian mungkin dari Paper.id sendiri hadir untuk bridge the gap itu gitu ya. Tapi kalau mau Betul. mengenal lebih jauh dari Paper.id, ini sebenarnya beroperasi sejak kapan, perkembangannya sejauh ini sudah seperti apa, dan bagaimana bisa lebih jauh menghadirkan solusi? Oh, baik, Mbak. Kalau Paper ID sendiri sih sebenarnya sudah dimulai sejak kurang lebih akhir 2016, awal 2017 ya. Jadi kita mulai di situ dan kemudian perkembangannya sampai sekarang ya udah puji Tuhan cukup bagus gitu kan. Tapi yang mungkin menjadi solusi dari Paper.id adalah kita ngelihat di lapangan ini banyak solusi-solusi yang sudah terjadi sebelumnya itu mungkin berfokus pada consumer ya, kalau kita bilang consumer. Consumer meaning ada digitalisasi kayak GoPay mungkin dan sebagainya yang banyak menyangkut di teman-teman yang di consumer. Nah, tapi sebenarnya kalau Paper ID dulu didirikan, kita ngelihat sebenarnya kalau teman-teman sadar nih banyak usaha-usaha yang di belakang-belakangnya ya di supply chain yang sebenarnya punya problem yang lebih sulit, lebih kompleks gitu ya. Nah, mungkin tapi nggak banyak yang ke-expose ke sana karena mereka suka nggak kelihatan nih suppliernya restoran, supplier dagingnya, supplier gulanya gitu kan, terus vendor pembuatan websitenya gitu ya, vendor untuk fotografi dan sebagainya. Ini yang di belakang-belakangnya yang kelihatan di consumer gitu ya, yang kita sering bilang B2B lah atau antar bisnis. Nah, tapi sebenarnya problemnya di situ tuh bahkan arguably lebih kompleks daripada di consumer ya. Contoh, kalau teman-teman pernah melihat ke belakang-belakangnya kafe dan gedung-gedung di Jakarta, mungkin ngelihat suka ada antrian orang gitu ya, panjang gitu. Tapi antrian ini bukan antri Disneyland atau antri wahana gitu ya. Dan juga bukan antri sembako gitu ya. Antrinya ngapain? Mereka ngantri untuk tukar faktur gitu ya, supaya bisa dibayar sama bayarnya. Jadi nunggu 1 jam, 2 jam gitu kan, sampai depan invoice-nya dicocokkan sama purchase order atau PO gitu ya, baru besoknya dibayar. Dan proses ini tuh sangat sangat membuat orang itu jadi tidak efisien ya, dan kemudian juga biayanya juga tinggi dan ngeselin. Dan bahkan saya personally pernah ikut kakak saya gitu ya untuk menagih di salah satu hotel di Jakarta gitu ya, sebut saja hotel apa gitu ya. Dan kemudian itu prosesnya sangat melelahkan dan bikin kita capek dan kadang-kadang membuat juga pembayaran
ke supplier itu terhambat. Kayak kita baru terima duit tuh biasanya di B2B sekitar 70 hari ya. Nah, berarti itu kan udah 2 kali salary cycle. Jadi, dan ini sangat common nih sebenarnya buat banyak pelaku bisnis terutama B2B di Indonesia. Ya, intinya ini menjadi inspirasi untuk Paper.id sendiri untuk memberikan layanan, bridge the gap, memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan tadi gitu. Saya ingin mendapatkan gambaran Mas Yosia sebetulnya perbandingan antara proses pembayaran bisnis yang masih menggunakan cara konvensional dibandingkan dengan apa yang selama ini dihadirkan oleh Paper.id sendiri. Perbandingannya berapa lama? Bisa menghemat ataupun mengefisienkan waktu berapa banyak? Oh, seru nih pertanyaannya Mas Vicky. Pastinya kalau perbandingannya sih jauh sekali ya, bahkan secara waktu maupun secara biaya. Biasanya kalau kita nagih untuk penukaran faktur, bahkan belum bicara pembuatan dokumennya sendiri, terus harus di-print, harus ditaruh materai tempel dan kemudian dikirim untuk tukar faktur, itu bisa makan waktu berapa jam bahkan sehari gitu ya. Sedangkan kalau semuanya digital nih, pakai elektronik materai juga, terus kemudian pengiriman invoicingnya digital lewat pakai Paper ID gitu ya, terus kemudian pembayarannya juga digital, bisa terima dari QRIS, kartu kredit, virtual account dan sebagainya. Semua end-to-end proses ini nggak sampai 1 menit mungkin ya, udah bisa dilakukan 3 kali klik, udah beres gitu kan. Nah jadi keamanannya seperti apa? Karena kan itu yang menjadi fokus utama juga terkadang ya, kenapa orang sering melakukan pembayaran itu cash gitu ya, tidak menggunakan teknologi lah. Kalau membuka laman dari Paper.id ini diklaim bahwa 330.000 lebih pebisnis Indonesia sudah mempercayakan bisnisnya pada Paper.id, 330.000 lebih pebisnis. Kemudian invoice dan dokumen lainnya yang telah dibuat lebih dari 1 juta, kemudian invoice terbayar secara digital sudah lebih dari 3 triliun rupiah sejak berdiri di tahun 2016, luar biasa. Tapi keamanannya seperti apa? Karena banyak dari para pebisnis yang lebih senang tidak menggunakan sarana digital karena mungkin soal dananya pasti nyampai begitu ya, tapi keamanan datanya yang biasanya jadi persoalan. Baik Mbak Prisa, kalau untuk keamanan data sih ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan ya. Pastinya karena kita membantu mengelola pembayaran digital juga invoicing, kita pastinya sudah teraudit dengan baik oleh ISO 27001 contohnya untuk keamanan data. Lalu data-data user juga semuanya terenkripsi, tidak bisa sembarang diakses di Paper.id. Terus kemudian kita juga sudah integrasi dengan cukup banyak institusi keuangan ya, seperti bank dan sebagainya, sehingga keamanan di kita terjamin. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mungkin penasaran, waduh pembayaran digital ini apa nggak amanan cash ya? Sebetulnya malah lebih aman pembayaran digitalnya sendiri juga nih ya. Karena dari pembayaran digital semuanya sebenarnya ke-track nih. Kalau misalnya ada karyawan mungkin, pakai pembayaran untuk apa, atau terima pembayaran invoice yang di mana, di Paper.id semuanya bisa kelihatan tuh, bahkan kelihatan history dokumennya itu pernah diedit atau tidak gitu ya, semuanya terlihat. Terlebih juga lebih fleksibel, bisa bayar supplier misalnya pakai kartu kredit gitu kan, sehingga bisa panjangin tempo nih, karena kartu kredit kan nggak harus dibayar lebih sekarang. Praktis, lebih akurat begitu ya. Dan transparan lah ya, dan semuanya tercatat begitu ya. Oke, bicara mengenai target Paper.id ke depan sendiri akan seperti apa Mas Yosia? Baik, kalau target sih pastinya buat kita selalu pingin melayani user lebih lagi ya. Karena kita lihat sebetulnya even di tier 1, tier 2 cities, gap untuk digitalisasi ini pun masih sangat besar, apalagi bicara B2B. Nah, jadi tapi kalau terlebih buat saya pribadi sih, saya punya kepuasan sebagai startup founder itu adalah selalu kalau bisa ketemu user dan user bilang, thank you ya sudah buat ini sangat membantu saya. Wah, itu kepuasannya luar biasa. Saya pingin impact-nya kita bisa lebih dari situ, bisa bilang ke kakak saya yang juga pengusaha gula misalnya, kok sudah berubah nih tukar faktur dan sebagainya gara-gara Paper. Baik, berarti bukan secara kuantitas saja, tetapi lebih ke maknanya bahwa memang sangat membantu ya Paper.id ini. Oke, sukses selalu untuk Paper.id dan juga Mas Yosia. Selamat menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Sehat selalu, sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Thank you Mas Yosia, sehat selalu. Dan pemirsa, sebelum kami akhiri Power Breakfast kali ini, kita akan menyimak terlebih dahulu mengenai update dari IHSG di pagi hari ini setelah pembukaan sesi 1 tadi. IHSG bergerak melemah 0,32%, JI melemah 0,7%, dan LQ45 juga melemah 0,61%. Oke, meskipun masih melemah, tapi pelemahan IHSG saat ini lebih baik dibandingkan dengan pembukaan tadi. Kemudian kita lihat gainers dan juga losers.
Dari top gainers pemirsa, BRIS memimpin dengan kenaikan 1,23%, ada PADA juga naik 23,17%, Bayan naik 2,91%, Pico 2,63%. Ini adalah gainers based on value. Ya, berikutnya adalah saham-saham yang banyak dilepas oleh investor yang mencatatkan pelemahan tajam di sejauh ini perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Adaro, Kasa, BSBK dan juga BBCA dengan pelemahan masing-masing 2,54%, 1,38%, 5,77% dan 0,29%, Mas. Ini juga adalah saham yang melemah dari berdasarkan data top value ya. Kemudian pergerakan sektoral konsumsi non primer mulai menguat 0,01%. Tadi semua sektor masih merah. Teknologi turun 0,78%, kesehatan turun 0,68%, energi turun 0,03%. Kita berharap ya di hari terakhir pekan ini indeks harga saham gabungan juga masih bisa membukukan kenaikan karena ini masih sangat pagi gitu ya. Betul. Masih banyak hal bisa terjadi sepanjang perdagangan sampai sore nanti. Dan harapannya mungkin untuk investor sendiri terjadi Santa Claus rally begitu ya, biar ada cuan sedikit sebelum hari Natal. Nggak apa-apa kalau nggak Santa Claus rally, Santanya ngintip-ngintip aja gitu nggak apa-apa. Oke, dikit-dikit nggak apa-apa ya. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sampodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.